Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pelaporan segmen. Kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, yaitu Nadila Triasih Agustin dengan NIM 468. Yang kedua ada Ega Karina dengan NIM 004. Ada Erine Ramadea dengan NIM 009. Ada Bella Karisma dengan NIM 014. Dan ada Rezi Atika dengan NIM 015. Next. Yang pertama yaitu pengertian pelaporan segmen. Pelaporan segmen adalah pengungkapan penjelasan informasi baik keuangan dan non-keuangan terkait dengan aktivitas masing-masing divisi atau setiap bagian utama dalam perusahaan yang telah dipilah-pilah. Adanya pelaporan segmen ini sendiri merupakan bagian dari suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis. Nah, pelaporan segmen ini bertujuan untuk menyediakan informasi bagi para pebisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif, tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis. Beberapa cara segmentasi ini ada 3. Yang pertama yaitu struktur operasi atau pendekatan manajemen, merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Nah, segmen ini dapat berbentuk sebuah anak perusahaan, cabang, suatu divisi, suatu departemen dalam beberapa hal dalam sebuah joint venture atau anak perusahaan lain, bukan dari hasil investasi. Beberapa segmen aktiva, kinerja, dan aktivitas segmen dapat diketahui secara jelas untuk memisahkan secara fisik dan operasional. Nah, secara umum aktiva, kinerja, dan aktivitas yang biasanya terdapat dalam entitas itu biasanya sama. Yang kedua ada industri atau jenis bisnisnya atau lini bisnis. Nah, ini merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Menurut pembagian industri atau sekelompok produk atau jasa sejenis yang berbeda dan terutama untuk para pelanggan di luar perusahaan ini, perusahaan industri dapat dibagi dan dikelompokkan menjadi industri pertambangan, industri transport, industri perhotelan dan pariwisata, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu wilayah geografis, merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di suatu beberapa bagian atau sekelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. Next. Selanjutnya yaitu regulasi pelaporan segmen. Di sini ada 8, yaitu yang pertama ketentuan pengungkapan pertama kali, yang kedua yaitu SFAS 14, yang ketiga yaitu IAS 14, yang keempat yaitu SFAS 14 mendapatkan banyak kritik, yang kelima yaitu menanggapi kritik pada SFAS 14, yang keenam yaitu dikeluarkan SFAS 131, yang ketujuh keluar exposure draft dari IFRS 8, dan yang terakhir yaitu dilakukan penyatuan IFRS 8 dengan SFAS 131. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang batasan manfaat pelaporan segmen. Nah, manfaat informasi segmen bagi analisis keuangan dan penggunaan, yang pertama membantu memahami kinerja masa lalu perusahaan. Yang kedua, memprediksi kemungkinan arus kas masa depan. Lalu ada syarat pencapaian manfaat tersebut adalah jika hal-hal berikut terjadi, tidak terjadi. Yang pertama, segmen terlalu luas. Lalu yang kedua, segmen buatan yang menyesatkan. Yang ketiga, segmen yang terhubung. Yang keempat, kelompok sangat beragam. Yang kelima, item yang dilaporkan tidak mencukupi. Dan yang terakhir, informasi sudah diketahui. Selanjutnya, nah, di sini ada batasan manfaat pelaporan segmen. Ada 3 jenis tes kegunaan pelaporan segmen. Yang pertama, studi pengambilan keputusan pengguna.
Yang kedua, studi penggunaan perakiraan peneliti, dan yang terakhir, reaksi pasar saham terhadap pengungkapan segmen. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pengungkapan segmen operasi. Pengungkapan segmen operasi diatur dalam IFRS 8, Operating Segment Skala Internasional, dan PSAK 5, Segmen Operasi di Indonesia. Pengakuan mencakup 9 hal-hal. Yang pertama, informasi umum mengenai entitas yang segmen operasinya diidentifikasi dan jenis-jenis produk atau jasa yang menghasilkan pendapatan bagi setiap segmen operasi. Yang kedua, pertimbangan yang dibuat manajemen dalam menerapkan kriteria penggabungan yang memungkinkan penggabungan 2 atau lebih segmen operasi. Yang ketiga, informasi terkait laba atau rugi untuk setiap segmen termasuk pendapatan atau beban tertentu. Yang keempat, ukuran total aset dan liabilitas untuk setiap segmen yang dilaporkan, serta jumlah investasi pada asosiasi dan ventura bersama. Yang kelima, penjelasan pengukuran laba dan rugi segmen, aset segmen, dan liabilitas segmen, termasuk pengungkapan minimum tertentu. Sifat perbedaan pengukuran antara informasi segmen dan informasi lainnya yang ada di dalam laporan keuangan. Yang keenam, rekonsiliasi atas total pendapatan segmen, laba atau rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan item material lainnya. Yang ketujuh, beberapa pengungkapan segmen entitas yang dibutuhkan, bahkan ketika entitas hanya memiliki satu segmen yang dapat dilaporkan. Yang kedelapan, analisis pendapatan dan aset tidak lancar tertentu berdasarkan area geografisnya dengan persyaratan yang diperluas untuk pengungkapan oleh setiap negara asing. Yang terakhir, yang ke-9, yaitu informasi transaksi dengan pelanggan utama. Next. Ini merupakan contoh dari pengungkapan segmen operasi oleh PT ABM Investama Tbk pada tahun 2019. Jadi di gambar ini itu menunjukkan rincian informasi umum segmen operasi yang terdiri dari 3 kategori besar, yaitu kontraktor tambang dan tambang batu bara, jasa, dan pabriksi. Jadi setiap kategori besar itu diungkapkan besaran masing-masing kontribusi laba bruto seperti yang ada di dalam gambar. Persentase dari kontribusi laba setiap segmen operasi tersebut itu menunjukkan kontribusi profitabilitas yang diberikan oleh setiap segmen kepada perusahaan secara keseluruhan. Jadi berdasarkan pengungkapan tersebut itu, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum pengungkapan dibuat, maka kita perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap segmen operasi yang akan dilaporkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ada identifikasi segmen operasi yang dilaporkan. Langkah pertama yaitu terlibat di dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Lalu ada hasil operasi ditinjau secara berkala oleh pengambil keputusan operasional entitas. Lalu tersedia informasi perihal keuangan yang dapat dipisahkan. Next. Identifikasi segmen operasi yang dilaporkan. Langkah kedua yaitu memutuskan segmen yang harus dilaporkan secara terpisah dan gabungan. Langkah ketiga, menentukan segmen operasi yang cukup signifikan. Lalu ada juga tes ambang batas kuantitatif, yakni terbagi menjadi 3, tes pendapatan segmen 10% dari pendapatan gabungan seluruh segmen. Yang kedua ada tes laba atau rugi segmen 10% dari gabungan laba yang dilaporkan. Lalu ada tes aset segmen 10% dari aset gabungan semua segmen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu identifikasi segmen operasi yang dilaporkan. Nah, identifikasi ini memiliki kriteria penggabungan segmen operasi. Yang pertama, sifat produk dan layanan serupa. Lalu ada sifat proses produksi serupa, lalu jenis atau kelas pelanggan untuk produk yang serupa dan layanan serupa. Ada metode yang digunakan untuk mendistribusikan produk dan menyediakan jasa serupa. Lalu yang terakhir yaitu jika dapat diterapkan sifat lingkungan pengaturan serupa. Nah, identifikasi segmen operasi yang dilaporkan ini ketika suatu penilaian atas suatu operasi menyimpulkan tidak memenuhi keseluruhan ambang batas kuantitatif tersebut, maka selanjutnya perlu untuk menilai kembali perlu melakukan penggabungan segmen atau operasi untuk kemudian diungkapkan sebagai suatu kesatuan segmen dengan nilai yang disignifikasikan. Selanjutnya yaitu standar akuntansi pelaporan segmen di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada PSAK 5 segmen operasi, mengadopsi IFRS 8 operating segmen. Lalu secara umum, isi dari PSAK 5 sesuai dengan IFRS 8 yang merupakan sumber adopsinya. Lalu yang terakhir yaitu bagian yang berada di antara IFRS 8 dan PSAK 5 adalah pada ketentuan transisi di IFRS yang tidak diadopsi PSAK karena tidak relevan. Nah, segmen yang dilaporkan menurut IFRS 8 ini yaitu pendapatan yang dilaporkan baiknya berasal dari penjualan kepada customer eksternal maupun penjualan atau transfer antar segmen. Lalu nilai absolut laba atau laba rugi yang dilaporkan sama dengan atau lebih besar dari 10% jumlah absolut dari laba gabungan semua segmen. Lalu ada aset yang sama atau lebih besar dari 10% seperti yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.